Ya, pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan sebelum kita sapa Pak Anton, kita juga akan berbincang lewat sambungan telepon dengan ahli forensik Dr. Ferial Basbet. Selamat malam, Dr. Ferial. Selamat malam, Mbak Rara. Iya, Dr. Ferial, ini mengenai proses identifikasi, mungkin Anda sebagai ahli forensik bisa kemudian menjelaskan secara ringkas bagaimana sebetulnya tahapan dari identifikasi jenazah itu sendiri ataupun korban dari kita katakan ini adalah AirAsia QZ8501. Jadi proses identifikasi itu sebenarnya membandingkan antara data antemortem itu data pada waktu korban masih hidup, dibandingkan dengan data postmortem setelah kejadian. Nah, kalau data pembanding itu ada, identifikasinya dikatakan positif sehingga mayat yang tadinya tidak dikenal kemudian menjadi dikenal, seperti itu. Nah, tahapan-tahapannya adalah dibagi menjadi dua, identifikasi primer dan identifikasi sekunder. Identifikasi primer itu dibagi menjadi tiga, data diambil dari sidik jari, data diambil dari DNA, dan data diambil dari gigi. Sementara identifikasi sekunder itu dibagi menjadi banyak, seperti physical describing atau gambaran menyeluruh dari misalnya tinggi badan, warna kulit, rambut, seperti itu. Kemudian dibagi juga berdasarkan misalnya dia pakai pakaian apa, clothingnya pada waktu berangkat, seperti itu. Kemudian dibagi juga berdasarkan perhiasan-perhiasannya, perhiasan apa yang dipakai oleh korban sebelum berangkat. Itu juga termasuk data antemortem yang kemudian dicocokkan dengan data postmortem. Juga dicari medical evidence seperti bekas-bekas operasi apa yang pernah dilakukan oleh korban selagi hidup, seperti itu. Ya, Dr. Ferial, ini yang untuk hari ke-9 saja, kemudian Rumah Sakit Polda Bayangkara kan sudah menerima 34 jenazah, tapi baru 13 yang kemudian berhasil diidentifikasi. Artinya memang, maksud kami ada 37 jenazah dan 13 yang berhasil diidentifikasi. Ini artinya memang ada butuh waktu yang agak lama ataupun yang cukup lama untuk kemudian melalui proses identifikasi seperti itu. Apalagi mungkin melihat dari kondisi jenazahnya. Dr. Ferial bisa memberikan tanggapan? Memang tidak sesimpel, teorinya mah gampang ya, membandingkan antara data antemortem dengan data postmortem. Ini masalah yang timbul, data antemortemnya tidak ada, tapi data postmortem ada. Data antemortem misalnya dental record atau dental chart, itu tidak ada. Tapi data postmortemnya giginya utuh, gitu. Ini juga jadi kendala. Kemudian sidik jari data antemortem ada dari pihak imigrasi. Tapi korban kemudian sudah terkelupas sidik jarinya. Ini juga kendala. Sehingga tidak match. DNA mungkin ada dari keluarga. Tapi seperti diketahui bahwa mayat yang sudah terpapar oleh air laut, DNA-nya biasanya hancur. Seperti itu. Sementara dari identifikasi sekunder, pakaian itu kan pada pembusukan itu biasanya jenazahnya jadi bengkak ya. Kalau dia pakai pakaian ketat atau tidak ketat pun biasanya itu pakaiannya terlepas. Dan mungkin banyak ditemukan jenazah itu sudah tanpa busana lagi seperti itu karena pakaiannya sudah koyak, kemudian tidak ada lagi seperti itu, susah jadi. Nah, kalau ada medical evidence misalnya ada operasi ya, tapi kalau misalnya korban itu tidak ada operasi. Nah, itu yang banyak kendala kenapa dikatakan bahwa DVA itu kok lama sih, nggak ada, kenapa baru hanya sedikit. Karena untuk mematchkan, mencocokkan antara antemortem dengan postmortem itu kalau nggak match ya nggak bisa dipaksa seperti itu. Baik, Dr. Ferial, kita akan kembali sapa Pak Anton. Pak Anton, ini untuk personil DVI sendiri, berapa kemudian jumlah personil yang diturunkan? Sampai saat ini yang kita turunkan sebetulnya ada beberapa grup. Jadi kami sediakan ada 6 meja otopsi. Masing-masing meja otopsi itu diawaki oleh kira-kira 6 orang, termasuk teknisi. Ini dan ada bantuan tim DVI dari asing, dari Korea Selatan, dari Australia dan juga Singapura. Ini bagaimana efektivitas untuk kemudian membantu cepatnya proses identifikasi dari jenazah itu sendiri? Jadi begini, rekan-rekan kami yang dari Australia dan Singapura yang sudah tiba, kemudian kita masih menunggu yang dari Malaysia, Korea, dan Arab Emirates. Ini semua akan bergabung dengan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Saat ini jenazah yang kita terima itu baru 34
malam ini kita terima 3 lagi, jadi semua 37. Saat ini sudah kita periksa yang 34 itu, tinggal 3 lagi. Jadi kalau bicara efektivitas jelas ini tidak berimbang. Namun demikian bahwa tentu bantuan dari rekan-rekan sejawat dari luar negeri ini, di mana kami dulu juga berlatih, belajar bersama-sama dalam pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan di GCLEC di Semarang. Tentu ini merupakan ajang sharing di bidang keilmuan yang tentu akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke Pak Anton, tapi sejauh ini dalam proses identifikasi untuk 1 hari tim DVI ini kemudian bisa menyelesaikan identifikasi untuk berapa identitas ataupun berapa jenazah? Jadi begini, kita kembali lagi kepada proses pencocokan ataupun rekonsiliasi yang dilakukan, di mana kita memadukan antara data antemortem dan postmortem. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan maupun Dr. Ferial sudah jelaskan, bahwa kita membandingkan sidik jari, gigi geligi, kemudian DNA, tanda fisik maupun properti yang melekat. Dalam hal ini bisa saya gambarkan bahwa biasanya memang kurva kecepatannya seperti yang kita sekarang lihat. Ini dari hari ke hari perlahan-perlahan. Namun demikian saat ini perlu disampaikan bahwa seluruh sampel jenazah yang sudah berhasil kita kumpulkan ini sudah berada di laboratorium DNA. Dan ini kita masih menunggu untuk hasilnya, sehingga ketika semua hasil DNA ini selesai, tentu kita berharap akan terjadi lonjakan yang cukup drastis dari jenazah yang bisa kita rekonsiliasi ataupun yang bisa kita identifikasi. Ya, artinya ini kemudian prosesnya sudah pada laboratorium DNA dan ini dari tim DVI sendiri sedang menunggu hasilnya seperti apa, begitu Pak Anton? Jadi kami masih menunggu, di samping juga ada data antemortem yang masih dilengkapi lagi, kemudian juga hasil dari laboratorium DNA. Jadi saya sampaikan tadi bahwa ini kan lambat karena sekarang ini kita masih menggunakan sidik jari, gigi geligi, fisik maupun properti. Nanti setelah semua yang diperiksa di DNA ini selesai, maka proses matching ini akan bisa kita lakukan sekaligus. Jadi seluruh yang tersisa ada 21 jenazah yang sekarang ditambah 3 yang kita terima nanti malam ini bisa segera kita lakukan proses rekonsiliasinya, dan tentu saja kita berharap proses matchingnya akan menjadi lebih cepat. Oke. Pak Anton, ini kan seolah tim DVI ini memang sedang berpacu dengan waktu. Apakah mungkin kemudian identifikasi tidak hanya dilakukan di Surabaya, tapi kemudian mendekati di Pangkalan Bun misalnya, kemudian untuk kemudian mempercepat proses pada saat ditemukan jenazah dengan proses identifikasi. Apakah itu dimungkinkan, Pak Anton? Kita harus kembali lagi bahwa kita mempunyai banyak pertimbangan. Ketika kita memutuskan bahwa proses identifikasi ataupun postmortem kita letakkan di Surabaya ini, kita pusatkan di Surabaya, pertimbangannya waktu itu adalah bahwa sebagian besar dari penumpang pesawat Air Asia QZ8501 ini berasal dari wilayah Jawa Timur. Yang kedua, kita memiliki fasilitas yang baik itu berupa tempat maupun peralatan di Surabaya ini. Dan ketiga, kita didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni untuk wilayah Jawa Timur ini. Sementara di Pangkalan Bun ini kita masih harus membangun lagi fasilitas yang diperlukan untuk itu. Di samping juga memang masih harus memindahkan peralatan-peralatan yang perlu kita bawa dari Jakarta untuk ditempatkan di Pangkalan Bun. Oleh karena itu, saya kira pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan efektivitas ini menjadi pertimbangan yang perlu kita pikirkan. Baik, Pak Anton dan juga Dr. Ferial tetap bersama kami karena kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut.